Baik, kita masuk ke bab 5, yaitu tentang overloading method, masih dalam rangkaian tutorial pemrograman berorientasi objek, ya, PBO dengan Java. Nah, apa itu overloading method? Ya, overloading method merupakan salah satu fitur di dalam PBO, di mana kita bisa membuat beberapa nama metode yang sama namanya di dalam sebuah kelas, akan tetapi jumlah dan tipe data dari argumennya itu berbeda. Seperti itu. Ya. Contohnya adalah seperti ini ilustrasinya. Di sini saya membuat sebuah kelas namanya myClass, ya. Nah, di dalam myClass ini kalau kita perhatikan ada 3 nama metode yang sama, yaitu myMethod, ya, ada metode ini 1 2 3. Sifatnya juga sama, sifatnya dia sama-sama void, ya. Terus kemudian yang membedakan adalah di sini argumennya. Argumen ya dari metode yang pertama dia tanpa argumen sama sekali. Kemudian untuk yang metode yang kedua di sini ada satu buah argumen dengan tipe datanya dia integer, bilangan bulat. Kemudian untuk yang metode yang ketiga di sini juga sama-sama satu argumen tapi tipe datanya dia berbeda dengan yang sini. Untuk yang metode yang ketiga di sini dia tipe datanya adalah double. Nah, di dalam PBO ini dimungkinkan. Jadi kita bisa membuat seperti ini. Atau mungkin kita bisa membuat myMethod yang keempat itu dengan 2 argumen juga boleh. Ya, 2 argumen. Seperti itu. Ini bisa. Tapi syaratnya di sini namanya sama metodenya dan sifatnya juga sama. Ini kebetulan saya buat contoh yang void. Tapi nanti kalau misalkan dia non void itu juga harus tipe data returnnya juga harus sama ya, seperti itu. Jadi yang membedakan hanya argumennya saja. Nah, manfaatnya apa sih sebenarnya untuk overloading method itu? Manfaatnya yaitu ketika nanti kita dihadapkan sebuah kasus ya, dan kebetulan kita akan membuat metode untuk menyelesaikan itu ya di dalam sebuah kelas, maka dengan membuat overloading ini kita bisa membuat variasi dari tipe data yang kita inginkan untuk masing-masing metode itu. Ya, untuk metode yang kita buat itu, sehingga ada variasi tipe data. Jadi tidak hanya tipe data tunggal tapi bisa bervariasi baik jumlah argumennya maupun tipe data dari argumennya itu. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Ini contoh kasus yang nanti kita bisa terapkan ya overloading untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, problemnya atau kasusnya sama seperti yang kita bahas kemarin, yaitu kita diminta untuk membuat program Java untuk menghitung luas dan keliling dari beberapa persegi. Ukurannya seperti ini. Ya, di sini panjang sisinya 5. Ini 5 di sini kan berarti dia bilangan bulat ya. Kemudian nah di sini yang kedua di sini sisinya dia tipe datanya adalah bilangan real ya atau double di sini. Maka kita bisa menerapkan overloading untuk menyelesaikan ini. Oke, nah sekarang kita akan lihat penyelesaiannya. Baik, sekarang kita akan mencoba lihat ya, kita menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan program Java. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan seperti ini. Saya membuat kelas persegi 2, kemudian di sini kebetulan saya tidak menjadikan sisi itu sebagai atribut ya. Sehingga di sini saya cukup membuat 2 metode saja, hitung luas dan hitung keliling. Ini sudah pernah kita bahas kemarin ya di bab sebelumnya. Jadi di sini salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan yang di sini kebetulan saya ambil contoh, yaitu kita cukup membuat metode hitung luas dan hitung keliling saja ya. Cuma di sini kalau kita perhatikan untuk hitung luas di sini dia hanya bisa menerima argumen tipe data di argumennya adalah tipe data integer saja. Ya, sisinya dalam bentuk bilangan bulat saja. Demikian juga untuk yang keliling. Yang keliling di sini dia hanya bisa menerima argumen dalam bentuk tipe data integer juga. Ya, sehingga nanti kalau kita ingin menghitung luas atau menghitung keliling dari sisi yang dia itu berupa bilangan real, nah ini dia nggak bisa. Ya, karena dia hanya bisa menerima bilangan bulat saja. Sehingga di sini kita bisa menerapkan konsep overloading itu. Ya. Bagaimana? Nah, maka di sini kita cukup membuat metode yang sama namanya ya. Kita coba membuat metode yang hitung luas terlebih dahulu. Void hitung luas, tapi di sini tipe datanya ya berbeda. Di sini kita pakai tipe data double. Double itu juga real juga sebenarnya tipe datanya. Nah, sisinya dia double. Kemudian di sini kita buat sama persis ya.
Nah, seperti ini. Cuma di sini kita sesuaikan ya. Karena di sini sisinya adalah double, maka di sini ada perkalian melibatkan bilangan double, ya. Maka di sini luasnya juga tipe datanya double juga. Seperti itu. Bilangan real dikalikan dengan sesuatu bilangan, maka dia menghasilkan bilangan real. Maka di sini luasnya juga harus double, seperti itu. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang hitung keliling. Ya, hitung keliling di sini kita bisa membuat metode lagi sama hitung keliling. Oke. Tipe datanya adalah double. Oke. Nah, isinya sama, cuma nanti kita sesuaikan tipe datanya saja. Ya, sama seperti yang hitung luas tadi, karena di sini sisinya adalah double, maka di sini ada perkalian ya, sesuatu dikalikan dengan tipe data double, bilangan real, maka ini juga hasilnya juga double juga, dia real juga. Seperti ini. Oke, maka di sini ada 4 buah metode ya. 2 metode ini dia sama-sama hitung luas tapi berbeda tipe datanya. Yang ini integer, yang ini double. Yang ini juga sama, hitung keliling. Oke. Nah, ini kita sudah terapkan konsep overloading. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Oke. Tadi untuk yang nomor pertama yaitu panjang sisinya 5, ya. Maka di sini kita bisa lakukan instansiasi. Kita instansiasi dari kelas persegi 2 tadi ya. Persegi 2 kita beri nama objeknya P1, new persegi 2. Oke. Nah, kita akan hitung yang sisinya 5 terlebih dahulu. Karena 5 di situ dia berupa bilangan bulat, maka di sini kita panggil yang hitung luas yang ini di sini ya. Di sini terlihat ada 2 hitung luas yang kita bisa pilih, yang satu sisinya dia double, yang satu sisinya integer, maka kita pilih salah satu saja. Oke, di sini kita beri 5 seperti itu. Kemudian kelilingnya juga sama ya, hitung keliling yang untuk yang integer ya, 5. Oke, sekarang kita buat untuk objek berikutnya, persegi yang berikutnya yaitu P2 new persegi 2 ya. Nah, di sini kita akan menghitung yang sisinya 8,5 tadi, 8,5. Maka di sini kita pilih yang double untuk yang hitung luasnya. 8,5. Demikian pula untuk kelilingnya. Nah, di sini kita pilih yang double 8,5 seperti ini. Oke. Maka di sini kita sudah membuat 2 objek dengan sisi yang berbeda tadi. Ya. Oke, sekarang kita run, jalankan. Oke, ini hasilnya ya. Ini luas dan keliling dari yang sisinya 5 bilangan bulat tadi ya, integer. Kemudian yang ini adalah hasil perhitungan luas dan keliling untuk yang 8,5 itu. Oke. Saya kira itu ya, bisa dipahami dengan mudah insya Allah ya. Dan kita akan lanjutkan materinya di kesempatan yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.